Pangeran Dominasi yang Keji. Bab 1 Inisialisasi Sistem. Sungguh, kehidupan seorang pelayan istana hanyalah kesedihan. Mengapa kitalah yang ditugaskan untuk mengurus jenazah? Perintah permaisuri yang suci tidak dapat dilanggar, jadi mari kita selesaikan saja ini. Dua pelayan istana meratap sambil menyeret mayat seorang pemuda kurus menuju selokan di tengah kegelapan malam. Ia tampak tidak lebih tua dari 18 tahun, dengan rambut hitam pendek yang berhenti di tengkuknya dan wajah tampan yang terpahat sempurna, yang akan menonjol di tengah keramaian manapun. Sayangnya, tubuhnya yang pucat dan dingin menunjukkan bahwa ia sudah tidak hidup lagi. Kedua pelayan istana itu segera mencapai saluran pembuangan di halaman dalam dan hendak membuang tubuh itu ke dalamnya ketika mereka merasakan tubuh itu bergetar di tangan mereka. Hah, apa kau merasakan sesuatu? Ya, aku juga merasakannya sedikit bergetar. Jadi, bukan hanya aku yang merasakannya. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada wajah tampan pemuda itu, dan mereka ngeri melihat kelopak matanya bergetar. Matanya langsung terbuka lebar. Wah, bangun tidur di peluk dua pria tampan selalu menyenangkan. Tapi mungkin kalian sebaiknya memperkenalkan diri dulu. Pemuda itu bercanda. RGH. Hantu, mayat hidup, hantu mayat hidup. Melarikan diri. Sesosok mayat mulai berbicara. Tentu saja, mereka segera lari dari sana. Dengan cepat, mereka menjatuhkan mayat itu dan berlari secepat citah. Dengan bunyi gedebuk, Konrad jatuh ke tanah, dan sedikit rasa sakit menjalar di tubuhnya yang lemah. Dasar jalang, kenapa kalian harus sebrutal itu? Lihat saja bagaimana aku akan menghadapi kalian di masa depan. Lalu dia duduk bersila dan mulai menyusun kembali pikirannya. Ingatannya kabur, dan hal terakhir yang dia ingat adalah seorang dewa mengirimnya ke reinkarnasi setelah dia dikepung oleh berbagai dinas rahasia dan berusaha menghancurkan tongkat emasnya. Kenangan tentang pemilik tubuh sebelumnya kemudian membanjiri tubuhnya, dan dalam 3 detik, matanya melebar karena tak percaya. Rupanya, dia sekarang berada di dunia yang sama sekali berbeda yang dikuasai oleh kekuatan, status, dan sihir. Dia berdiri di istana dalam Kekaisaran Api Suci, dan dia adalah seorang Kasim berusia 17 tahun yang telah dijual ke istana oleh orang tua kandungnya. Ayahnya seorang pemabuk, ibunya seorang pelacur dalam segala arti kata, dan mereka memilih untuk menjualnya ke istana untuk melunasi banyak hutang mereka. Dia selalu menjadi anak yang pendiam yang bermimpi menjelajahi benua suci yang luas tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk mewujudkan mimpi itu. Lebih buruk lagi, takdir memilih untuk mengutuknya dengan sesuatu yang tidak dia ketahui cara menghadapinya, kecantikan. Sejak bayi hingga dewasa, ia selalu terlalu tampan. Sebagai manusia, ia bisa bersaing dengan para roh teladan dalam hal penampilan dan dikelilingi oleh kecemburuan yang berlebihan. Para pria ingin menghabisinya, para wanita ingin menidurinya. Tetapi ia terlalu malu untuk memanfaatkan hal itu. Dijual ke istana dan dijadikan Kasim merupakan suatu kelegaan, tetapi siapa sangka kekejaman takdir akan kembali menyerangnya. Saat menjalankan tugasnya di dapur kekaisaran, ia terlihat oleh salah satu pelayan selir suci dan tak lama kemudian, dipanggil ke kamarnya. Selir suci dikenal sebagai wanita tercantik di kekaisaran dan kesayangan kaisar. Jadi, ketika dia memerintahkan kaisar untuk melayaninya, kaisar merasa ngeri, menolak, dan mencoba untuk pergi dengan hormat. Dan karena tersinggung, selir suci memerintahkan agar kaisar dicambuk sampai mati. Hei, jadi aku bereinkarnasi dalam wujud bajingan macam apa? Wanita tercantik di negara ini ingin kau memberinya layanan seks oral, dan kau menolak. Rasakan akibatnya. Tapi, astaga, perempuan jalang itu menjijikkan. Kalau anak itu tidak menginginkanmu, biarkan saja dia. Apa gunanya menghukumnya sampai mati? Yah. Kurasa aku harus berterima kasih padamu di masa depan. Selamat tinggal abad ke-21. Hehehe. Konrad terkekeh dan berdiri. Tapi baru saat itulah kesadaran itu menghantamnya. Tunggu. Kasim, tidak. Jangan bilang begitu. Dia menangkupkan tangannya di selangkangan, mencari senjata paling berharganya. Tetapi, TIDAKKKKKK. Untungnya tidak ada seorang pun dalam radius 100 meter karena lolongannya bisa membangunkan orang mati sekalipun. Batang tanpa testis. Omong kosong apa ini? Aku tidak mendaftar untuk hal seperti ini. Tuhan, kembalikan testisku. Namun Tuhan tidak menjawab. Sebaliknya, yang terdengar di dalam kepalanya adalah suara serak dan seperti robot. Inisialisasi sistem bangunan harem. Inisialisasi selesai. Menyesuaikan suara dengan pembawa acara. Pertandingan selesai. Hei bro, apa kabar? Mata Konrad membelalak. Mengapa tiba-tiba sebuah suara bergema di dalam kepalanya? Dia melihat ke kiri dan ke kanan mencari seseorang untuk disalahkan, tetapi tidak ada seorang pun yang ditemukan. Kau tak bisa melihatku, bodoh. Aku ada di dalam pikiranmu. Konrad bertanya-tanya apakah dia sudah gila.
Tetapi mengingat bahwa dia telah bereinkarnasi ke dunia pedang dan sihir oleh seorang dewa, segala sesuatu mungkin terjadi. Oke, apa tujuanmu? Aku adalah sistemmu. Kamu harus mengikuti misi-misi yang kuberikan untuk menyelesaikan misimu dan menerima hadiah dari Dewa Kebahagiaan. Hah, oh iya, dia memang menyebutkan hal seperti itu. Oke, sebenarnya apa masalahnya? Misi utama, membangun harem yang terdiri dari 10.000 wanita cantik. 10.000, kaki Konrad gemetar, dan dia jatuh terduduk. Di kehidupan saya sebelumnya, rekor saya hanya 500. Saya berhasil, semangat yang bagus. Sekarang saya akan menghubungkanmu ke sistem bangunan harem. Kemudian, layar ungu berisi berbagai informasi muncul di benak Konrad, dan sifat sistem tersebut pun menjadi jelas. Jadi begini, saya perjelas. Saya mendapatkan poin pengalaman untuk setiap gadis yang saya tiduri, tergantung pada kualitas dan tingkat kultivasi mereka. Misi utama dibagi menjadi 10 level, masing-masing dengan serangkaian hadiahnya sendiri, dan saya juga memiliki misi sampingan yang dapat saya selesaikan untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Saya dapat menggunakan poin pengalaman saya untuk membeli berbagai keuntungan seperti harta karun, buku panduan kultivasi, kemampuan khusus, dan saya memiliki atribut yang dapat saya periksa dan tingkatkan. Ya, mudah kan? Mau mulai bekerja? Tentu, tapi satu pertanyaan. Bagaimana dengan testis dan penisku? Oh ya, kamu harus membangunnya kembali. Konrad tercengang. Bagaimana mungkin dia bisa membangun kembali sesuatu yang awalnya dia miliki sejak lahir? Tapi kemudian sistem itu terus berjalan. Misi utama, level 1, bercinta dengan satu gadis. Hadiah utama, peringkat pencari harem, pemulihan tongkat emas, terobosan basis kultivasi. Hadiah kemampuan, jari-jari ekstasi dan generasi tubuh. Jangka waktu 3 jam. Kegagalan sama dengan penghapusan sistem. 3 jam. Dia baru saja tiba di dunia baru ini dan masih mengatur ulang pikirannya. Sekarang dia diberi waktu 3 jam untuk meniduri seorang gadis. Baiklah, tapi tunggu. Bagaimana aku bisa melakukan itu tanpa testisku? Ketidaktahuan. Kasim pasca pubertas bisa mengalami ereksi dan orgasme. Mereka hanya tidak bisa memproduksi sperma dan kehilangan hasrat seksual seiring waktu. Sekarang, pergilah dan bercinta. Oh, ngomong-ngomong, bukankah seharusnya kau semacam robot omong kosong? Kenapa kau bicara seperti bajingan? Aku diprogram untuk berbicara seperti pembawa acara. Itu artinya kamu. Konrad tidak punya kata-kata lagi untuk diucapkan. Petik 2 titik. Baiklah, tunjukkan padaku atribut-atributku. Nama, Konrad. Peringkat, tidak berperingkat. Tingkat budidaya, tidak ada budidaya. Ras, setengah inkubus. Fisik, fana, setengah inkubus. Sepertinya pemilik tubuh sebelumnya sebenarnya adalah putra dari iblis inkubus. Bagus untukmu. Akhirnya, tubuh yang cocok dengan sifat iblisku. Baiklah kalau begitu, ayo kita bercinta. Waktu sangat berharga. Jadi dengan memanfaatkan ingatan yang baru didapatnya, Konrad pertama-tama kembali ke tempat tinggal para Kasim di dapur untuk mandi. Setelah itu, dia berangkat untuk berburu mangsa. Masalah utamanya adalah, mengingat waktu itu, sebagian besar pelayan istana akan tidur di tempat tidur mereka. Oleh karena itu, sulit baginya untuk mendapatkan salah satu dari mereka. Dengan luas 10 mil persegi, pelataran dalam itu merupakan sebuah kota tersendiri dan dihuni oleh terlalu banyak orang sehingga kehadirannya tidak begitu terlihat. Transportasi dari satu sektor ke sektor lain sebagian besar dilakukan melalui lingkaran teleportasi. Dengan menggunakan token identitasnya, Konrad menggunakan lingkaran teleportasi untuk pergi dari kamar Kasim ke halaman tengah para pelayan istana. Awalnya dia ingin menargetkan salah satu dari mereka yang sedang bertugas malam, tetapi saat dia melewati taman bunga, sosok seorang wanita muda yang anggun muncul di hadapannya. Rambut hitam panjang terurai di pinggang ramping, tubuh indah yang memancarkan daya tarik masa muda, dan sosok mempesona yang langsung menarik perhatian. Saat ia duduk di tengah bunga-bunga dengan kulit putihnya yang berkilauan di bawah sinar bulan, Konrad tahu bahwa ia menginginkannya. Pangeran dominasi yang keji. Bab 2 Kau hanya bisa menjadi wanitaku R18. Apakah saya memiliki akses ke sumber daya lain selain sikap Anda? Konrad bertanya sambil mengamati gadis itu dari kejauhan. Aku bisa meningkatkan kultivasimu ke tingkat kelima, yaitu ksatria pemula, yang secara otomatis akan mengaktifkan kemampuan garis keturunan setengah inkubusmu. Mengapa kamu tidak melakukannya lebih awal? Kamu tidak bertanya. Petik 2. Yang lain menerima sistem yang bermanfaat yang akan mengatur semua fungsinya dengan benar. Tapi dia malah mendapat bantuan dari orang menyebalkan dengan sikap seperti Ratu Pesta Prom SMA. Ya Tuhan, siapa yang telah kusakiti? Semua suami yang istrinya kau rebut. Gunakan saja keajaibanmu. Tingkat kultivasi tuan rumah meningkat ke tingkat kelima, yaitu ksatria pemula.
Kemampuan garis keturunan terbuka, keterampilan transformasi, pencurian mimpi perempuan. Seketika itu, Conrad merasakan aliran energi hangat menyebar dari dalam tubuhnya ke setiap organ, tulang, dan ototnya. Seluruh tubuhnya menjadi lebih kuat, dan ia berubah dari seorang pemuda lemah tanpa kekuatan untuk mengikat seekor ayam menjadi memiliki kekuatan lengan 200 kg. Lalu dia mengarahkan jari telunjuknya ke gadis yang sedang melamun itu dan menyebabkan seutas benang putih tak terlihat terbang dari dahinya dan mencapai pikirannya. Untuk menjelajahi dunia dalam pelukan seorang pangeran yang lembut, bebas dan tanpa batasan. Saat mimpi dan keinginan terindah gadis itu memenuhi pikirannya, Conrad mengangkat alisnya. Gadis itu akan menjadi pasangan yang sempurna untuk pemilik tubuh sebelumnya. Lalu, ia menggunakan kemampuan transformasinya untuk mengubah jubah kasim birunya yang biasa menjadi jubah emas mewah yang dihiasi 9 bintang yang berputar-putar di sekitar ular bersayap. Jubah seorang pangeran kekaisaran. Kekaisaran Api Suci memiliki hierarki yang sangat ketat dengan para bangsawan dari berbagai tingkatan yang diberikan hak istimewa yang berbeda. Hak untuk mengenakan emas dan menyulam 9 bintang pada pakaian hanya diperuntukkan bagi keluarga kekaisaran. Ular bersayap adalah totem tertinggi dari ras roh Paragon yang mendominasi Kekaisaran Api Suci. Menyamar sebagai anggota keluarga kekaisaran dapat dihukum mati. Tapi Conrad sama sekali tidak peduli. Untuk menghindari masalah di masa depan, ia juga mengubah penampilannya menjadi seorang pemuda setinggi 6 kaki yang menakjubkan, berambut perak, dengan kulit berkilau seperti porselen. Itulah ciri-ciri utama dari ras roh Paragon. Dengan persenjataan lengkap, Conrad diam-diam melangkah mendekati gadis itu. Mengapa harus berteduh di bawah bayang-bayang bulan ketika kecantikanmu melampauinya? Sebuah suara lembut datang dari belakang gadis itu dan membuyarkan lamunannya. Ia menoleh ke arah sumber suara tersebut dan terkejut melihat seorang pemuda berjiwa teladan yang mempesona, mengenakan pakaian seorang pangeran kekaisaran. Yang mulia kaisar, reaksi pertama gadis itu bukanlah tersipu mendengar komentarnya, melainkan membungkuk memberi hormat. Meskipun dia adalah seorang pelayan istana baru, seperti semua yang lain, dia telah menjalani proses seleksi dan pelatihan yang ketat. Pakaiannya seperti mercusuar yang memicu pelatihannya. Anda boleh berdiri, Conrad berkata, dan dia menurut. Namun, dia tidak berani menatap matanya. Kemudian, Conrad mengangkat dagunya dengan jari telunjuknya dan menatap dalam-dalam ke matanya. Siapa namamu? Ada sesuatu yang aneh tentang kehadiran pria itu, aura, dan pesona yang berbeda dari sosok teladan pada umumnya. Aura yang syarat dengan daya tarik seksual yang perlahan merayap ke dalam jiwa dan menguasai indera. Dia berbahaya, melati. Dia menjawab dengan suara pelan. Bunga putih murni yang mendambakan cinta. Sangat pantas. Conrad berkata sambil menatap matanya dan wajahnya mendekat 1 inci. Bolehkah saya bertanya apa yang mulia lakukan di tempat tinggal para pelayan istana selarut malam ini? Dia ingin lari tetapi tidak melakukannya dan menatap balik tanpa rasa takut. Awalnya aku ingin mengagumi bulan yang sedang surut. Tapi sekarang, aku hanya ingin mengagumi dirimu. Wajahnya semakin mendekat, dan hidungnya hampir menyentuh hidung wanita itu. Yang mulia sedang bercanda. Bagaimana mungkin seorang pelayan seperti saya layak mendapatkan kekaguman Anda? Namun, pipinya yang merona dan jantungnya yang berdebar kencang justru mengkhianatinya. Conrad mengulurkan tangannya ke arahnya. Dia tahu itu adalah kesempatan terakhirnya untuk melarikan diri. Tetapi tetap saja, dia menerimanya. Lalu ia menuntunnya duduk di sampingnya dan mengajaknya berbincang. Waktu berlalu begitu cepat, dan sebelum ia menyadarinya, kepalanya sudah bersandar di dadanya sementara lengannya melingkari tubuhnya. Apakah kamu menyimpan dendam kepada orang tuamu karena telah menyerahkanmu ke istana? Di Kekaisaran Api Suci, manusia tidak berbeda dengan budak. Tidak banyak yang bisa diberikan seorang putri tanpa bakat kultivasi kepada mereka. Kecantikan tanpa kekuatan atau status tidak berbeda dengan kutukan. Mereka memberiku hidupku, dan sekarang mereka menjualnya. Aku hanya merasa telah melunasi hutangku. Tapi aku ingin berterima kasih kepada mereka. Jika bukan karena mereka, aku tidak akan bisa memelukmu. Dia menggoda, dan saat Jasmine menatap matanya, dia merasa dirinya adalah segalanya. Lebih luar biasa lagi. Itu adalah pertama kalinya mata seorang pria tak pernah lepas dari matanya. Dia mencondongkan tubuh, bibirnya menempel pada bibir wanita itu, dan menghancurkan penghalang terakhir yang tersisa dalam diri wanita itu. Wanita itu membalas ciumannya. Lidah pria itu menyelam ke dalam lidah wanita itu, dan mereka saling berbelit dalam pergumulan penuh gairah yang membara. Dengan lembut, dia mendorongnya ke tanah. Aura seksualnya yang menggebu-gebu membangkitkan hasrat dan fantasi yang coba ditekannya. Izinkan aku membawamu pergi. Dengan 5 kata itu, dia ambruk dan menempelkan bibirnya ke bibir pria itu dalam ciuman yang membara. Tangannya meraba-raba pakaian pria itu sementara pria itu dengan mahir membuka gaun birunya. Lidahnya kemudian menyusuri lehernya dengan satu tangan menangkup payudaranya dan tangan lainnya membuka pakaian dalamnya dengan langkah terukur.
Saat dia mencium dan menggigit lehernya dengan penuh gairah, pakaian terakhirnya dengan cepat dihamparkan ke tanah dan putingnya yang menegang didekatkan ke mulut dan jari-jarinya. Ah, dia mengerang. Bagian bawah tubuhnya dipenuhi cairan. Lidah Konrad meluncur ke bawah, menyusuri tubuhnya sementara tangannya bermain-main dengan zona erotisnya. Dan ketika dia mencapai gundukan kemaluannya, dia menjadi sangat liar. Lidahnya langsung masuk, melahap vaginanya tanpa menahan diri sama sekali. Klitorisnya pun tak luput, dan kombinasi serangan kreatif dari terlalu banyak sisi menyebabkan dia tenggelam dalam kenikmatan dan memohon. Mehem, ya, tepat di situ. Lebih banyak, aku mau lebih banyak. Lebih banyak. Saat dia mengerang dan sekarat di tangan pria itu, penis Konrad menegang. Dia menanggalkan sedikit pakaian yang masih dikenakannya dan menekan batang penisnya yang mengeras kelipatan vaginanya. Tatap saja mataku. Pikirannya yang kabur tidak mencegahnya untuk mengangguk seperti anak kucing yang patuh. Matanya yang melamun dan dipenuhi kenikmatan menatap matanya sendiri, dan dia pun larut dalam perasaan itu. Ark, dia mengerang saat rasa sakit yang hebat menyerangnya, dan darah mengalir dari selaput darahnya yang robek. Tatap mataku. Dia mengulanginya, dan suaranya yang kuat namun lembut menariknya keluar dari rasa sakit. Dia melingkarkan lengannya erat-erat di lehernya untuk melindungi diri dari serangan di masa depan dan menatap matanya dengan campuran gairah dan ketakutan. Tidak apa-apa, tarik napas, rileks, dan biarkan tubuhmu melakukan sisanya. Mengikuti suara hipnotisnya, dia rileks, begitu pula vaginanya. Merasakan dinding vaginanya menyesuaikan diri di sekitar penisnya, Konrad mengangkat kakinya dan mendorong lebih dalam ke dalam. Awalnya perlahan agar dia bisa menyesuaikan diri, lalu secara bertahap meningkatkan kecepatannya saat dia semakin terbiasa dengannya. Ekspresi kesakitan itu segera menghilang, dan hanya kenikmatan yang menyiksa yang tersisa. Oh, lebih cepat. Asteris pah-pah-pah. Ia tak perlu mendengarnya 2 kali, dan tempo pun meningkat. Suara kasar dari penetrasi cepat bercampur dengan erangan tak terkendali yang menggema ke langit malam, dan kakinya yang gemetar melingkari pinggangnya dengan erat. Asteris pah-pah-pah. Batang penisnya bergerak di sepanjang pinggangnya, mencari dan menggali titik-titik kenikmatannya satu demi satu, dan cairan tubuhnya membasahi hamparan bunga. Hahaha. Dia membalikkan tubuhnya sehingga dia tengkurap, dan dengan dadanya menekan punggungnya dan tangannya bermain-main dengan payudaranya. Dia mencium dan bercinta dengannya dari belakang. Asteris pah-pah-pah. Teknik yang dipadukan dengan naluri primitif, bokongnya yang indah menempel erat pada penisnya, dan keduanya menyerahkan diri pada dorongan yang didorong oleh kenikmatan. Sesuatu yang aneh, dan besar, akan datang. Dia mengerang dan mencapai orgasme di penisnya. Tapi dia tidak menunjukkan belas kasihan dan terus menusuknya sampai orgasmenya sendiri mencapai klimaks. Mulai sekarang, seumur hidupmu, kau hanya boleh menjadi wanitaku. Dia menarik keluar, membuat wanita itu terbuai oleh kenikmatan seksual, berdandan, lalu pergi. Hai, pembawa acara, selamat atas keberhasilanmu menyelesaikan misi pertama. Saatnya hadiah. Tingkat kultivasi spiritual sang tuan rumah ditingkatkan ke tingkat ke-9, yaitu imam pemula. Kultivasi bela diri sang pembawa acara ditingkatkan ke tingkat ksatria mahir tingkat pertama. Host memperoleh kemampuan jari ekstasi dan generasi tubuh. Restorasi Golden Road dimulai. Pangeran dominasi yang keji. Bab 3 restorasi dan peningkatan. Gelombang energi baru yang lebih besar menyebar di dalam tubuh Konrad dan saling terkait di bawah pusarnya. Gelombang-gelombang itu bertabrakan, berputar, dan bergabung membentuk menara kuning kecil yang berputar. Sementara itu, kabut kuning gelap muncul dari dalam dadanya dan melesat menuju otaknya, menyebar ke seluruh pikirannya dalam gerakan yang tampak tidak teratur. Di dalam celananya, batang penisnya yang lemas memancarkan cahaya keemasan, dan batu yang hilang di bawahnya mulai terbentuk kembali dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu kurang dari 5 detik, kantung baru berisi 2 buah testis besar dan keras telah tumbuh tepat di tempatnya, dan penis Konrad pun menegang. Seolah dirasuki pikiran sendiri, benda itu bergetar dan berguncang sambil berdenyut dengan energi emas yang tak terbatas. Cahayanya naik dan menyebar ke seluruh tubuh Konrad, menyelimutinya dalam cahaya keemasan yang bersinar. Benda itu mengumumkan kembalinya. Konrad berdiri, celananya robek oleh penisnya yang memanjang dan kini berdiri tegak di dalam dunia dengan ukuran yang sangat besar. Aku telah kembali. Konrad yang maha kuasa, malapetaka bagi semua suami yang tidak berguna dan surga bagi semua istri yang mendambakan, telah kembali. Dia mengepalkan tinjunya dan mengangkatnya ke langit berbintang dengan penuh tekad, lalu menyatakan, "Kepada semua keindahan dunia ini, saya umumkan bahwa penaklukan kalian kini dimulai." Namun, saat ia larut dalam kegembiraan, suara sistem itu bergema. Baiklah, jangan terburu-buru. Mengambil semua keindahan dunia ini, apakah kamu mempertimbangkan berat badanmu sendiri?
Berapa banyak dari suami-suami tak berguna, itu yang bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Kau benar-benar berpikir bahwa karena kau memiliki penis yang perkasa, kau tak terkalahkan di dunia ini. Sadarlah, kalau tidak, kau mungkin tidak akan bisa mempertahankan testismu selama seminggu lagi. Dan semua kegembiraan Konrad sirna dalam sekejap. Dahinya berkerut, urat-urat menonjol dan seolah akan meledak, sementara tinjunya yang terkepal gemetar karena amarah. Aku sudah muak dengan omong kosongmu. Tidak bisakah kau membiarkanku menikmati momen berharga ini? Siapa sih yang mendesain pantatmu itu? Kalau kau berani, keluar dari kepalaku dan lawan aku, dasar bajingan. Konrad meludah sambil melayangkan tinjunya ke arah lawan yang tak terlihat. Namun, sistem yang lengah itu justru menyerang lebih keras. Aku dirancang oleh seorang dewa. Sebuah latar belakang yang benar-benar tak tertandingi. Kalau kau berani, masuklah ke dalam pikiranmu dan lawan aku, dasar pikun. Lihat bagaimana aku menghajarmu sampai babak belur. Ngomong-ngomong, kamu suka sekali berhubungan seks dengan perempuan jalang. Apa maksudnya? Hehe. Dan pertarungan semakin memanas. Dengan Konrad dan sistem tersebut melontarkan sebanyak mungkin sumpah serapah yang terlintas di pikiran mereka. Bagaimana rasanya hanya bisa menonton dan tidak bisa menyentuh? Aku tidak merasakan apapun. Dasar bodoh. Konrad terhuyung dan jatuh terduduk. Akhirnya kalah. Ngomong-ngomong, kenapa kepribadianmu yang biasa sangat berbeda dari saat kamu bersama wanita itu? Oh, itu salah satu profilku yang bertuliskan, aku ingin berhubungan intim dengannya. Untuk sesaat, sistem tersebut tetap hening. Apakah Anda memiliki profil untuk mereka? Merasa puas dengan reaksi sistem tersebut, Konrad membusungkan dadanya dengan gembira dan puas. Tentu saja. Kamu harus tahu bahwa gadis-gadis dengan pola pikir tertentu lebih cenderung tertarik pada profil tertentu. Di kehidupan saya sebelumnya, saya menguasai seni membuat profil di usia 15 tahun. Selama aku bisa mendapatkan cukup informasi, tidak ada gadis yang tidak bisa kutiduri. Kalau begitu, baiklah, mari kita kembali bekerja. Masuk ke sistem dan izinkan saya menunjukkan keuntungan Anda. Setelah kembali fokus, Konrad memejamkan matanya, dan sebuah layar ungu muncul di dalam pikirannya. Di layar tersebut terpampang sebuah wadah tempat ia dapat melihat nama, wajah, dan atributnya. Tepat di bawah wajahnya tertera pangkat dan level pengalamannya. Nama, Konrad. Peringkat, pencari harem. Tingkat kultivasi, langkah ke-9 inisiat pendeta kurang dari lebih besar dari langkah pertama ksatria mahir. Ras, setengah inkubus. Fisik, fana. Kemampuan yang diperoleh, generasi tubuh kurang dari lebih besar dari jari ekstasi. Kemampuan garis keturunan, pencurian mimpi wanita kurang dari lebih besar dari keterampilan transformasi kurang dari lebih besar dari aura gairah. Masa berlaku, 15. Tunggu, apa? XP 15. Bagaimana mungkin? Kau bilang Jasmine hanya bernilai 15 poin pengalaman. Konrad bertanya dengan nada kesal yang jelas terdengar dalam suaranya. Yah, meskipun dia jelas memiliki penampilan yang luar biasa, dia tetaplah seorang gadis fana tanpa kultivasi sama sekali. Gadis fana memberikan 1 hingga 10 poin pengalaman tergantung pada penampilan dan faktor lainnya. Tambahkan bonus 5 poin pengalaman untuk pengalaman pertama berhubungan intim, dan jumlahnya sudah tepat. Konrad terdiam, tetapi setelah berpikir lagi, itu cukup masuk akal. 1-10, bukankah itu sistem penilaian yang biasa digunakan? Jika ada yang bertanya kepadanya bagaimana dia akan memberi nilai kepada Jasmine, dia pasti akan menjawab, nilai sempurna 10. Selanjutnya, misalnya aku berhubungan seks dengannya besok. Apakah aku akan mendapatkan 10 poin pengalaman? Ya, sama seperti peternakan monster ya. Kecuali jika kalian memelihara wanita-wanita cantik. Tiba-tiba, Konrad berpikir bahwa sistem itu sangat menarik. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu cara menggunakan 2 kemampuan yang kau sebutkan tadi. Oh iya, lupa memperbarui itu. Perbarui. Tidak apa-apa. Dia memang benar-benar tidak bisa diandalkan. Baris-baris kode berkilauan tersebar di layar ungu, dan kumpulan informasi baru terpatri dalam pikiran Konrad. Jari-jari ekstasi, kemampuan untuk mengubah bagian tubuh wanita manapun menjadi zona erotis yang sensitif melalui sentuhan. Penggunaan yang lebih drastis pada peringkat harem yang lebih tinggi. Generasi tubuh, kemampuan pasif yang memberikan kemampuan penyembuhan dan generasi tubuh yang cepat kepada pemiliknya. Kecepatannya meningkat berdasarkan peringkat harem pemiliknya. Setelah melihat deskripsi tersebut, Konrad sangat gembira. Teknik seksualnya telah mencapai titik buntu, sehingga sulit baginya untuk mencapai level yang lebih tinggi. Namun kini, hanya dengan jari itu saja, ia telah menembus alam yang lebih tinggi. Adapun kemampuan generasi tubuh, jelas bahwa halaman dalam adalah tempat berbahaya yang penuh dengan cobaan tersembunyi. Itu pasti akan sangat berguna. Tunjukkan padaku berbagai barang yang bisa kubeli dengan poin pengalaman.
Konrad memberi perintah dan seketika itu juga, pemandangan di sekitarnya berubah. Layar ungu itu meluas menjadi dunia ungu yang sesungguhnya. Di dalamnya muncul 5 papan besar. Papan metode budidaya, papan artefak, papan pil, papan fisik, dewan garis keturunan. Masing-masing papan tersebut menampilkan daftar lengkap barang-barang beserta persyaratan pengalamannya. Pedang penangkal energi suci 100 juta XP. Fisik leluhur suci primal 300 juta XP. Pil intisari suci 150000000 XP. Melihat harga beberapa merek yang tertera di bagian bawah papan, dahi Konrad basah kuyup oleh keringat. Dia mencari barang-barang yang sesuai dengan anggarannya dan menyadari bahwa bahkan alat-alat termurah pun berada di luar kemampuannya. Aku orang malang. Ya, sebaiknya kau cepat-cepat meniduri beberapa gadis level tinggi untuk mendapatkan banyak poin pengalaman. Kalau tidak, kau tidak akan pernah berhasil. Situasinya genting, dan tekad Konrad untuk meniduri wanita-wanita cantik dengan kultivasi tinggi semakin menguat. Kemudian dia meneliti lebih dekat beberapa garis keturunan dan metode yang digunakan, dan menemukan 2 hal yang menarik perhatiannya. Garis keturunan, inkubus darah murni 500.000 poin pengalaman. Peningkatan garis keturunan, setengah menjadi inkubus darah murni 50.000 XP. Garis keturunan inkubus awalnya merupakan garis keturunan agung dengan kisaran 100.000 hingga 900.000 poin pengalaman. Namun, bagi mereka yang memiliki darah setengah inkubus, ada opsi peningkatan yang 10 kali lebih murah. Lebih baik lagi, mereka juga memiliki tingkatan evolusi yang lebih tinggi yang dapat ditingkatkan dengan harga jauh lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Dia juga melihat metode kultivasi ganda yang dapat digunakan tidak hanya untuk melatih dirinya sendiri tetapi juga untuk melatih gadis-gadis fana seperti Jasmine. Baiklah, aku sudah melihat apa yang kuinginkan. Ayo kita pergi dari sini. Pemandangan berubah lagi, dan kali ini Konrad telah kembali ke dunia nyata. Sinar ungu muncul dari dahinya, dan sebuah cincin rubi perak muncul, lalu jatuh ke telapak tangannya. Ini adalah cincin harem. Anda harus memasangnya di jari wanita untuk menambahkannya ke harem Anda dengan benar. Cincin ini memungkinkan Anda untuk mengetahui suasana hati, keselamatan, dan lain-lain. Konrad mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku lebih awal? Sistem tersebut terdiam cukup lama sebelum memberikan respons. Yah, aku ingin mengatakan bahwa kamu tidak bertanya. Tapi sejujurnya, aku lupa. Dan garis-garis hitam merambat di dahi Konrad. Bajingan tak berguna, teriak Konrad sambil melayangkan tinjunya ke arah musuh yang tak terlihat. Baiklah, baiklah, tidak perlu terlalu dramatis. Misi utama, inisialisasi level 2, Pangeran Dominasi yang keji. Bab 4 taklukkan segelintir orang untuk menaklukkan banyak orang. Misi utama, level 2, tambahkan 5 wanita cantik dari peringkat pemula ke harem. Misi selesai ketika tuan rumah memasangkan cincin di jari mereka. Hadiah utama, terobosan basis kultivasi, pilihan fisik tingkat tinggi, pilihan metode kultivasi tingkat tinggi. Hadiah kemampuan, awan ekstasi. Petik 2. Setelah mendengar isi misi kedua, Konrad terkejut. Tunggu, jadi ini bukan hanya tentang mendapatkan wanita cantik. Seiring meningkatnya level misi, persyaratan level kultivasi wanita cantik juga meningkat. Ya, dengan setiap level baru, jumlah wanita cantik yang harus kamu tambahkan ke harem meningkat seiring dengan persyaratan kultivasi. Jadi, ketika Anda mengatakan 10.000 wanita cantik untuk menyelesaikan misi utama, maksud Anda 10.000 wanita cantik peringkat ilahi, 10.000 dewi, ya. Tubuh Konrad membungkuk membentuk busur, dan dia hampir jatuh ke tanah. Sudah umum diketahui bahwa pangkat suci adalah yang tertinggi di dalam kekaisaran dan bahkan di seluruh dunia. Jangan bicara soal memenuhi persyaratan itu. Di mana aku harus menemukan para dewi? Dia menangis terseduh-seduh. Itu masalahmu, kawan. Aku hanya yang memberi tugas, hadiah, dan hukuman. Apa itu perundungan? Ini adalah tindakan perundungan. Konrad dengan cepat memetakan persyaratan yang mungkin dibutuhkan di semua level misi utama dan langsung merasa gentar dengan jumlah yang berpotensi terlalu banyak. Namun sistem itu belum selesai dengannya. Jangka waktu, 3 hari. Kegagalan sama dengan pengebirian dan pencabutan sistem. Kali ini, Konrad tak mampu lagi berdiri tegak. Ia tersandung dan jatuh terlentang di tanah. Benarkah? Sungguh, bagaimanapun juga, aku memiliki kemampuan pasif generasi tubuh. Karena kamu pikir aku tidak akan mengambilnya. Petik 2 petik 2. Baru sekarang dia menyadari bahwa sistem yang maha kuasa itu benar-benar mengendalikan dirinya sepenuhnya. Di masa depan, dia harus lebih sopan. Tentu saja, kesulitan itu justru membuat permainan semakin menarik. Tanpa tantangan, bagaimana mungkin ada hiburan? Saya punya firasat game ini akan menjadi game paling menghibur yang pernah saya mainkan. Mau menerima misi sampinganmu? Tentu saja,
Inisialisasi misi sampingan. Misi sampingan. Lakukan hubungan seks bertiga. Hadiah, 3000 XP. Item peringkat sejati acak. Jangka waktu, tak terbatas. Setelah semua informasi disampaikan, saatnya menyusun rencana. Pada tahap awal misi utama, beralih dari satu wanita ke wanita lain mungkin merupakan rencana yang layak, tetapi dengan cepat, mengingat jangka waktu yang diberikan, hal itu akan menjadi tidak layak. Dan saat ia menggali ingatan-ingatannya, Conrad menemukan solusi untuk masalahnya. Taklukkan segelintir orang untuk menaklukkan banyak orang. Istana bagian dalam adalah tempat yang didominasi oleh selir-selir kekaisaran. Masing-masing memiliki pelayan pribadi yang luar biasa yang pada gilirannya dapat memerintah sejumlah besar pelayan wanita. Sebagai contoh, selir-selir dengan peringkat terendah diizinkan memiliki 2 pelayan pribadi dan 1 kepala kasim. Setiap pelayan pribadi mengendalikan 10 pelayan wanita. Kepala kasim masing-masing memiliki 10 kasim bawahan. Itu sudah merupakan jumlah yang cukup besar. Demikian pula, kepala pelayan istana, secara teori, memiliki status yang mirip dengan pelayan pribadi dan masing-masing bertanggung jawab atas 10 pelayan. Maka dari itu, selama Conrad bisa menaklukkan 1 kepala pelayan istana, mendapatkan 5 pelayan lainnya menjadi mudah. Namun ada satu masalah. Dia tidak memiliki jaminan bahwa mereka akan memenuhi persyaratan budidaya. Tingkat kultivasi para pelayan istana berpangkat rendah sangat beragam, mulai dari 0 hingga tingkat pemula. Pelayan istana berpangkat menengah biasanya berada di tingkat mahir, sedangkan kepala pelayan istana berada di tingkat sejati. Target yang sesuai harus dipilih. Dia berdiri dan berjalan kembali ke kamarnya. Masih ada beberapa jam lagi sebelum matahari terbit. Jam-jam yang bisa dia gunakan untuk beristirahat sejenak. Kamarnya ditempati bersama 2 kasim muda lainnya yang saat ini mendengkur di tempat tidur mereka. Tanpa mengindahkan mereka, Conrad melepas sepatunya, berganti pakaian tidur, dan menyelinap ke tempat tidurnya. Sementara itu, Aliki dan Phaedra, 2 pelayan yang bertugas membuang jenazah Conrad, terlibat dalam perdebatan sengit. Bagaimana mungkin kau tidak ingin melaporkannya? Dia dicambuk sampai mati atas perintah permaisuri. Fakta bahwa dia masih hidup jelas bertentangan dengan kehendaknya. Dia mungkin menggunakan cara untuk memalsukan kematiannya atau pemukulan itu tidak cukup brutal. Tetapi bagaimanapun juga, dia masih hidup. Setelah mereda dari histeria awal mereka, kedua pelayan itu menyimpulkan bahwa Conrad sebenarnya tidak mati. Tetapi sekarang setelah dia hidup kembali, pertanyaan tentang apa yang harus dilaporkan pun muncul. Bodoh, kita ditugaskan untuk membuang mayatnya. Begitu dia bangun, seharusnya kita mengeksekusinya dan melanjutkan tugas kita, tetapi malah kita lari dan kembali ke sini. Jika kita memberitahu permaisuri suci dan dia bertanya mengapa kita tidak langsung membunuhnya, apa yang harus kita katakan? Mengingat sifatnya, dia bahkan tidak akan menanyakan apapun kepada kami. Dia hanya akan memerintahkan eksekusi kami. Itulah inti permasalahannya. Permaisuri suci itu dikenal kejam dan tak kenal ampun. Tidak ada bedanya antara membuatnya marah dan kematian. Hanya ada satu hal lagi yang perlu dilakukan. Bunuh dia. Pada tingkat kelima pangkat ksatria mahir, Aliki dan Phaedra bukan hanya sekadar vas cantik. Mereka juga mampu mematahkan leher pria dewasa biasa dalam satu gerakan. Karena itu, mereka tidak pernah menyangka akan mengalami kesulitan dalam menghadapi kasim berpangkat rendah secara diam-diam. Bersamaan dengan itu, mereka berlari menuju halaman timur para kasim dapur dengan kecepatan lebih dari 80 meter per detik. Dengan semua kejadian baru-baru ini dan seluruh urusan reinkarnasi yang masih membebani pundaknya, tidak akan lama lagi sebelum Conrad tertidur. Namun, ia bahkan belum diberi waktu istirahat 10 menit sebelum suara alarm dari sistem itu bergema di dalam kepalanya. Awas, waspada, cepat bangun. Conrad mengabaikannya dan mencoba untuk bermeditasi hingga tertidur lelap. Hei, bangun, orang-orang datang untuk membunuhmu. Wow, Conrad berguling dari tempat tidurnya dan jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang keras. Siapa? Di mana? Bagaimana kau tahu itu? Aku bisa merasakan niat jahat apapun yang ditujukan padamu dalam radius 100 meter. Ada 2 wanita dan mereka bergerak cepat. Kau punya waktu kurang dari 2 detik. Conrad tidak membuang waktu, dan dengan kecepatan 80 meter per detik, dia melesat menuju pintu keluar, membanting pintu hingga terbuka, dan bergegas ke selatan menjauh dari pandangan orang yang mengintip. Penanaman, kesatria ahli langkah kelima. Dia menyadari bahwa kemampuan transformasinya tidak dapat menipu orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, jadi dia tidak repot-repot mencoba. Jika mereka laki-laki, dia hanya bisa mencoba membuat suara sekeras mungkin untuk memaksa mereka melarikan diri. Tapi karena mereka perempuan, karena kalian telah menyerahkan diri ke dalam cengkeraman iblisku, izinkan aku secara resmi menyambut kalian ke haremku.
Bab 5 Gadis baik mendapatkannya. Gadis nakal memohonnya R18. Pada tingkat mahir, para ksatria dapat bergerak dengan kecepatan lebih dari 80 meter per detik dan memiliki kekuatan lengan setidaknya 500 kg. Tentu saja, semakin tinggi tingkatnya, semakin besar angka-angka tersebut. Conrad baru saja mencapai tingkatan ksatria mahir pertama dan karenanya jauh lebih lambat daripada para pelayan yang kecepatannya sudah mendekati 100 meter per detik. Tidak akan lama lagi sebelum mereka menyusulnya. Kita telah tertipu. Orang itu jelas-jelas berada di pangkat ksatria mahir. Pantas saja dia bisa selamat dari hukuman pembekuan. Tidak masalah. Begitu kita menangkapnya, penggal kepalanya. Jarak di antara mereka menyusut dengan kecepatan luar biasa, dan Conrad tampaknya berusaha untuk memperbesar jarak tersebut. Namun, ketika mereka hanya berdiri beberapa langkah darinya, dia tiba-tiba berputar menghadap mereka dan melepaskan kekuatan penuh aura setengah inkubusnya. Seiring meningkatnya tingkat kultivasinya, kendalinya atas kemampuan inkubusnya juga meningkat, dan kemampuan bawaannya juga tumbuh secara substansial. Melawan seorang wanita di alam yang sama, jika hanya ada perbedaan beberapa langkah, dia bisa menutup kesenjangan itu dengan keahliannya. Kekuatan tanpa wujud meledak dari tubuhnya dan menyerang Phaedra dan Aliki. Mereka terhuyung, berhenti mendadak dengan rasa khawatir yang menyebar di mata mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, sensasi aneh yang menggelitik menyebar di dalam tubuh mereka dan pipi putih mutiara mereka memerah. Apa? Namun sebelum mereka dapat memahami sensasi tersebut, Conrad menyerang. Jari-jari ekstasi, api berwarna merah muda muncul dari jari-jarinya dan menyelimutinya. Dia menyerang, masing-masing mencengkeram payudara kiri dan kanan Phaedra dan Aliki, menyebabkan api merah muda itu merambat melewati pori-pori mereka dan merasuki tubuh mereka. Tidak tahu malu. Sambil terhuyung-huyung, mereka mencoba menggunakan kemampuan kultivasi mereka untuk menekan api jahat yang menyebar di dalam diri mereka dan rintihan yang hampir keluar dari bibir mereka. Bang. Conrad tak kenal ampun dan melayangkan pukulan ganda. Tinju-tinjunya menghantam tulang dada mereka dan membuat mereka terlempar ke belakang. Benturan itu menyebabkan kekuatan terakhir mereka hancur dan perpaduan antara aura Conrad yang syarat gairah seksual dan kobaran api merah muda menghancurkan pertahanan terakhir mereka hingga berkeping-keping. Seni jahat macam apa ini? Seni menjinakkan anjing betina yang sulit diatur. Diciptakan oleh ayahmu, Conrad. Conrad menjawab dengan santai sambil mematahkan jari-jarinya yang menyala. Setelah mengamati mereka lebih saksama, ia harus mengakui bahwa mereka memang sangat menarik. Keduanya berambut pirang panjang yang dikepang dengan gaya, bibir merah ceri penuh, dan mata biru langit berbentuk almond yang berkilau seperti permata. Jubah cian longgar yang mereka kenakan gagal menyembunyikan payudara besar dan bokong montok berbentuk buah pir mereka yang dapat membangkitkan gairah berdosa pada setiap pria. Dan sekilas, jelas bahwa mereka bersaudara. Suara isapan dari jilatan di atas dan hisapan di bawah bercampur dengan erangan Aliki yang tak tertahan dalam simfoni yang menyenangkan yang menyebabkan penis Conrad yang membengkak semakin membesar di dalam tenggorokan Phaedra yang lapar. Lengannya melingkari pinggangnya dan dia menghisapnya dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Lebih dari sekadar mengimbangi kurangnya keterampilan dengan antusiasmenya. Kaki Aliki mencengkeram Conrad yang menikmati cairan yang mengalir ke mulutnya dan merasakan getaran anggota tubuhnya di sekitar kepalanya. Dia tahu Aliki sedang mencapai puncak kenikmatannya. Dia mengerang dan menyemburkan cairan ke wajah Conrad. Tapi dia tidak berhenti. Sambil tetap menempelkan kemaluannya ke wajahnya, dia bersandar dan menjatuhkan diri ke pantatnya. Duduk untuk memberi Phaedra sudut pandang baru sementara dia melanjutkan menggoda tubuh Aliki yang menggoda. Aku tidak tahan lagi. Phaedra bergumam sambil lidahnya melingkari batang penis Conrad. Tanpa peringatan atau izin, dia berdiri dan menusukkan dirinya ke kemaluannya. Namun, ketika rasa sakit yang hebat akibat selaput darah yang robek seharusnya menghancurkannya, cahaya keemasan menyebar dari tongkat itu dan tidak hanya menghapus rasa sakitnya tetapi juga meningkatkan kepekaannya hingga hampir melumpuhkannya. Gadis yang berani, siapa yang mengizinkanmu? Namun meskipun Conrad menggunakan kata-kata yang penuh amarah, wajahnya penuh senyum, dan nadanya menunjukkan rasa geli. Maaf, kau bisa menghukumku, nanti. Dia berkata demikian dan langsung mulai menungganginya dengan posisi kaugel terbalik. Pah. Suara pantatnya yang membentur buah zakarnya semakin keras dan bersaing dengan erangan marahnya. Lebih banyak, Tuan, beri aku lebih banyak. Ini sangat enak. Aliki pun tak lebih baik, dan dengan cepat, kedua saudari itu menyerahkan tubuh mereka pada nafsu birahi dan serangkaian orgasme. Kemudian mereka bertukar tempat. Dengan Aliki kini mendapat kesempatan untuk menjelajahi surga baru sementara Phaedra merasakan kenikmatan lidah Conrad. Posisi berubah, tubuh-tubuh yang berkeringat saling berjalin dalam tarian sensual di mana teknik memberi jalan pada naluri primitif. Phaedra kini berbaring di tanah dengan mulutnya di kemaluan Aliki dan Conrad menggaulinya dengan dorongan yang kuat. Lalu,
Itu terjadi. Oh, akan segera datang. Dan mereka pun datang. Aliki memeluk Konrad dan menciumnya dengan penuh gairah sambil menyemprotkan cairan ke wajah adiknya. Penis Konrad bergetar dan mengeluarkan cairan di dalam Phaedra yang kakinya terentang lebar dan tubuhnya gemetar karena orgasme yang luar biasa. Lalu ketiganya berguling-guling di tanah, dengan gadis-gadis itu jatuh ke pelukan Konrad. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi sampingan. Waktunya hadiah.